Baik, selamat sore semuanya. Di sini saya akan membahas mengenai UX research untuk produk digital ya lebih tepatnya. Kalau untuk mobile application dan website semua itu kan di dalam produk digital. Jadi ya kita lebih bahasnya general dulu dan benar-benar basic lah mengenai UX research itu sebelumnya gitu. Tadi untuk pertanyaan mungkin saya kasih waktu dulu kira-kira buat siapin dulu Slido-nya, bisa diakses di www.slido.do, given code-nya bisa AI, yang mana nanti pertanyaannya ke saya baca dan jawab langsung di sana gitu. Dan bisa juga dengan scan QR code yang ada di layar. Saya coba ya kasih waktu dulu lah buat teman-teman semua buka Slido-nya dulu. Gitu. Selanjutnya saya lanjut aja. Sebelumnya perkenalkan lagi, di sini saya Ramanda. Saya sebagai UX Manager di Bisa AI. Oke, untuk penjelasan ini saya lebih coba membahas lebih ke seperti tanya jawab yang sehingga lebih mudah untuk dipahami. Karena ini bahasannya sedikit basic ya mengenai UX research itu sebenarnya apa. Jadi sebelum membahas tentang UX research untuk produk digital, sebenarnya apa sih research itu sendiri dan penjelasannya gimana ya? Nah, untuk menjawab itu semua, saya coba kasih contoh nih, misalkan kamu bayangkan ketika mau cari kos-kosan gitu kan, terus kira-kira hal apa sih yang pertama kali kamu lakukan? Mungkin nggak tiba-tiba langsung, udah random aja cari gitu, cari yang orang terima kosan langsung gitu. Nggak mungkin kan, jadi ya pada umumnya, atau mungkin secara tidak sadar kita udah biasa ngelakuin dulu, cari tahu dulu nih lokasinya strategis atau enggak gitu. Pasti kita secara nggak langsung pengennya yang dekat kampus atau misalnya masih mahasiswa, yang dekat kampus deh, atau yang dekat Indomaret, atau yang dekat ATM, atau yang lain dan sebagainya gitu. Misalnya kira-kira yang perlu dipertimbangkan kalau dari asumsi saya nih, ada beberapa hal, misalkan ini lokasinya banjir nggak sih? Terus kira-kira kalau di sini, di lokasi daerah sini gimana? Ada banyak begal atau enggak? Atau gimana motor sering hilang nggak? Segala macam gitu kan. Terus dekat ATM, supermarket, dekat tempat makan. Terus akses kendaraan umumnya gimana? Dekat halte busway nggak? Dekat stasiun kereta atau enggak? Dan lain sebagainya gitu. Jadi secara nggak langsung kita udah cari tahu dulu nih biasanya. Kira-kira berarti lokasinya bisa di daerah sekitaran sini nih, dekat semuanya cocok nih gitu. Udah tahu lokasinya dekat mana, baru kita pilih nih kos-kosan yang di daerah situ yang sesuai dengan budget dan kriteria kita kayak gimana gitu. Misalkan ini ada beberapa opsi, bisa research-nya pun juga bisa kita lakukan. Mungkin jurusan itu dinamakan dengan research atau ya bahasa Indonesia riset sih, kita udah cukup biasa dengan itu. Terus yang mana itu merupakan proses untuk mengumpulkan data dengan tujuan untuk mencari kos-kosan paling ideal sesuai dengan budget dan kebutuhan gitu. Jadi ya proses pengumpulan data lah sebenarnya gitu. Nah, itu kan kita tadi udah membahas tuh tentang research. Terus user research itu sendiri apa gitu kan? Apa bedanya sama research gitu kan? Nah, jadi sebenarnya bedanya cuma ya kalau research itu sendiri merupakan proses untuk mengumpulkan data, sedangkan user research adalah proses untuk mengumpulkan data dari user gitu. Jadi kita ngumpulin datanya melalui user nih gitu. Misalkan mungkin yang udah biasa kita lakuin gitu kan, kayak misalnya kita lagi pendekatan nih, lagi PDKT nih sama seseorang gitu. Nah, ternyata kita baru tahu nih, ini minggu depan ternyata ulang tahun nih gitu. Terus karena kita memberikan kado yang terbaik nih buat dia, namanya juga lagi pendekatan kan. Nah, terus kamu bingung nih apa ya kira-kira yang cocok buat dia ya gitu kan, karena kita juga masih baru saling mengenal dan segala macam, kita belum tahu. Dan biasanya yang bakal kita lakuin adalah cari tahu dulu nih kira-kira kesukaannya itu apa gitu, dengan cara gimana kita cari tahu nih dari keluarganya mungkin, atau mungkin dari teman-teman dekatnya, kepoin di sosial media dan lain-lain gitu, yang
secara nggak langsung hal-hal yang biasa kita lakuin itu adalah user research, sehingga dengan kita cari tahu dengan research itu sendiri kita tahu nih bahwa ternyata si dia suka koleksi jam tangan misalkan. Akhirnya kamu memberikannya hadiah jam tangan gitu. Nah, kayak yang tadi aku bilang, jadi apa yang baru saja kita lakukan itu adalah user research, yang mana itu adalah mengumpulkan data apa yang menjadi kesukaan yang calon gebetan tadi dengan tujuan agar kamu bisa membelikan kado yang pas untuknya, kira-kira gitu. Nah, terus dari contohnya kan yang udah aku ceritain itu kayak dekat banget nih dengan kehidupan sehari-hari. Terus pas dipikirin ini pembahasannya kan tentang produk digital ya. Gimana sih untuk mengimplementasikannya gitu dengan case tadi yang kayak kalau di produk digital ini bakal gimana ya? Kan masih belum bayang tuh kan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, aku coba bikin kasih contoh kasus, yaitu adalah kita sekarang kita lagi berada di perusahaan yang membuat aplikasi musik streaming gitu kan, streaming musik gitu. Nah, hal apa yang bakal kita lakuin itu adalah sebenarnya cari tahu dulu nih, baru didesain gitu, bukan jangan langsung desain, baru ntar oh ternyata gini. Jadi lebih baik kita cari tahu dulu nih. Jadi sebelum mulai mendesain, tim mempelajari dulu bagaimana kebutuhan bisnis dari aplikasi streaming tersebut. Nah, nggak cuma kebutuhan bisnis, kita juga cari tahu nih gimana gambaran besar dari aplikasi tersebut, apa goal dari aplikasi tersebut, bagaimana strategi untuk memperoleh profit atau keuntungan gitu. Setelah mengetahui beberapa hal tersebut, baru deh kita lanjutkan dengan melakukan user research. Gitu. Jadi semuanya ya dengan pertanyaan dulu kita memulainya bagaimana, apa dan segala macamnya gitu. Nah, kemudian user research yang pertama kali dilakukan oleh tim itu adalah mencari tahu nih bagaimana pola masyarakat dalam mendengarkan musik. Nah, mereka cari tahu nih kita cari tahu nih kapan masyarakat itu dengerin musik. Gimana sih masyarakat memilih musik atau musik yang sering didengarkan dan lain sebagainya. Kita benar-benar terjun ke lapangan cari tahu gitu. Nah, hasil dari user research ini nantinya akan menjadi panduan nih buat kita atau buat tim dalam mendesain sebuah aplikasi. Sehingga akan tercipta desain yang relevan untuk masyarakat. Karena kembali lagi, kita bikin aplikasi buat digunain user kita, bukan buat kita sendiri. Jadi ya bertanyalah kepada user. Nah, contoh hasil dari user research ini yang misalkan tadi kita contohin itu misalkan dapat nih insight-nya atau pandangan-pandangan dari hasil interview kita gitu kan. Yaitu bahwa masyarakat sering mendengarkan musik yang juga didengarkan oleh temannya. Itu udah dapat informasi itu. Nah, terus gimana ya? Nah, maka seharusnya di aplikasi tersebut bisa didesain bagaimana agar seorang user bisa mengetahui apa musik yang diputar oleh temannya sehingga memancing user tersebut untuk memutar musik yang sama gitu. Nah, solusi-solusi ini yang benar-benar kita pikirin nih kira-kira gimana gitu dan untuk teknikalnya itu kan nggak mungkin kan masyarakat sering dengerin musik yang sama yang juga didengarkan oleh temannya. Oke, berarti ini gitu. Itu bisa, tapi kan pastinya nggak semua orang atau apalagi bagi kita yang masih baru-baru mulai ini cari tahu terus dari insight gitu kita bakal apa ya gimana caranya dan itu tahap-tahapnya bisa kita coba pelajari dari mungkin aplikasi serupa, mungkinkah sudah terjawab atau apa dan segala macam itu bisa kita cari tahu gitu jawabannya sendiri bagaimana. Contoh yang lain, misalkan masyarakat sering mendengarkan musik berdasarkan suasana. Nah, jadi kira-kira kalau berdasarkan suasana itu kayak moodnya lagi gimana atau kayaknya lagi pengen tidur atau gimana. Jadi seharusnya kira-kira solusi apa nih yang bisa kita berikan gitu kan. Nah, di sini contohnya maka
Di aplikasi tersebut bisa disediakan pengelompokan lagu sesuai dengan suasana tertentu dan diberikan label seperti mengantar tidur, melo, super energetik, fokus, senja, hutan, dan lain-lain. Sehingga masyarakat bisa memilih kategori yang cocok dengan suasana saat itu gitu. Yang mana ini kita udah sering lihat kalau biasa dengerin musik pakai streaming musik udah ada kan gitu. Nah, terus muncul lagi nih, kira-kira dalam melakukan user research tadi, ada nggak sih metodenya? Nah, jadi dalam melakukan user research sebenarnya ada beberapa metode di dalamnya. Yang mana di sini saya cuma jelasin 3 gitu kan, yaitu adalah interview, focus group, dan questionnaire gitu. Yang pertama itu adalah interview. Yang mana jika dalam konteks kita bikin aplikasi streaming musik tadi nih, maka sesi interview dilakukan dengan mengundang orang untuk mengobrol dengan tujuan mencari tahu bagaimana kesehariannya dalam mendengarkan musik gitu. Jadi ya kita panggil satu orang, satu persatu lebih tepatnya, satu orang dulu dalam satu sesi nih. Oke, kira-kira kita cari tahu nih, kita udah punya list pertanyaan, baru kita cari tahu ke usernya, kira-kira kalau dalam mendengarkan musik gimana, oh gitu, kenapa, dan segala macam, bagaimana. Kita selalu bertanya, sampai nanti ya dalam sesi interview itu kita catat semua yang diomongin, jangan dirangkum, jangan langsung ambil kesimpulan pada saat itu. Nah, jadi dalam sesi interview ini biasanya hanya ada 2 orang, yaitu penanya dan partisipan. Nah, tapi pada kenyataannya sebenarnya nggak harus exist 2 orang gitu dalam sesi interview ini. Bisa jadi yang penanya, partisipan, dan salah satu lagi ada note takers namanya, itu yang tukang catat nih. Jadi si penanya hanya fokus untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan, si note taker dia fokus benar-benar mencatat apa yang disampaikan oleh partisipan gitu. Mungkin kalau memang kita timnya terbatas, sang si penanya dan partisipan, penanya bisa mengatasi hal tersebut mungkin dengan minta izin dulu bahwa semua percakapan interviewnya akan direcord dan segala macam. Jadi ya nanti setelah selesai interview baru dicatat ulang gitu. Insight-nya bagaimana, didengerin ulang. Yang kedua, ini ada fokus group. Nah, fokus group ini sebenarnya mirip dengan sesi interview, cuman biasanya ini dari jumlah partisipan yang berbeda gitu. Yang mana pada sesi fokus group ini bisa dilakukan dengan 1 orang moderator dan 5 orang partisipan gitu. Jadi kegiatan itu dimulai dengan sang moderator membacakan topik apa yang menjadi perbincangan, misalkan di sini adalah streaming musik. Nah, setelah itu semua partisipan akan berdiskusi nih, dan moderator bertugas untuk mencatat dan membuat diskusi terus mengalir gitu. Kadang ide-ide biasanya juga bisa muncul dari hasil diskusi gitu. Kayaknya salah satu misalkan dari 5 partisipan ngasih tahu, ngemancing, kayaknya biasanya gue kalau dengerin lagu sih pengen cari yang terbaik gitu, yang biasa didengerin aja, karena gue nggak ngikutin banget sebenarnya lagu-lagu dan segala macam. Terus dari partisipan gue, nah iya tuh, gitu kan. Aku juga biasanya sering cari segala macam, jadi bingung juga kalau kita yang milih langsung, biasanya lebih enak. Udah ada aja gitu rekomendasi dan segala macamnya. Nah, mengalir bakal banyak insight juga yang bisa didapat dari fokus group gitu. Jadi ada kelebihan sendiri lah fokus group daripada interview, dan interview juga ada kelebihan sendiri daripada fokus group gitu. Nah, yang selanjutnya adalah questionnaire. Nah, jika dalam konteks membuat aplikasi streaming musik tadi, maka questionnaire dilakukan dengan membuat beberapa pertanyaan untuk mencari tahu nih keseharian masyarakat dalam hal mendengarkan musik gitu. Ini seperti yang biasa kita lakuin misalkan kalau kuliah atau dalam hal-hal yang biasa yang seharian kita bisa dapat link-link tolong diisi nih Google Forms segala macam gitu kan. Atau sekarang juga untuk questionnaire nggak selalu ada dalam Google Forms. Mungkin bagi kita juga bisa coba nanyain dari IG Story misalkan, untuk cari tahu insight-insightnya kira-kira gimana nih. Nah, selanjutnya, apakah ada tata cara dalam melakukan research? Nah, sebenarnya untuk tata cara ini ada beberapa sih yang bisa diterapkan, misalkan
Yang pertama siapkan dulu nih pertanyaan, materi dan pertanyaannya itu perlu kita siapin gitu. Kira-kira kita kan mau bikin aplikasi streaming musik nih. Nah, yang mau kita gali dalam streaming musik itu apa aja? Nah, kita bikin dulu list pertanyaannya gitu. Dan cara nge-brief user dan agar si jawaban dari si partisipan baik. Ini kita lanjut lagi. Kira-kira ada nggak sih tata cara untuk melakukan user research gitu kan? Nah, sebenarnya ada beberapa nih. Yang pertama tadi ada siapin dulu pertanyaan agar kita lebih matang nih buat nanya si partisipan. Dan juga kita juga perlu cari tahu lebih dalam karena jawaban dari si partisipan itu benar-benar tergantung gimana cara kita nanya gitu. Karena enggak pada kenyataannya enggak semua partisipan itu bakal jawab itu benar-benar hal yang memberikan informatif gitu. Jadi kita harus gali terus gitu. Yang kedua itu adalah undang partisipan melalui email, telepon, chat, ataupun pertemuan langsung. Ini teknikalnya. Terus jelaskan maksud dari user tersebut dan beri gambaran apa yang akan dilakukan oleh partisipan. Minta izin partisipan jika akan melakukan kegiatan perekaman, yaitu perekaman suara maupun video. Dan terakhir beri reward ataupun hadiah kepada partisipan karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan user research. Itu yang penting tuh, kasih reward lah buat mereka udah ngasih waktunya gitu. Oke, di sini ada pertanyaan nih dari Genma Siranui. Step-step untuk pemula yang ingin menjadi UI researcher apa aja ya kak? Nah, untuk jadi UX researcher gitu kan, kira-kira step-step yang perlu dilakuin apa aja? Berarti ini kan lebih ke jenjang karir sebenarnya. Nah, jadi mungkin yang pertama dicari tahu itu adalah knowledge-nya dulu tentang UX research itu apa. Kayak yang tadi kamu udah coba ikut webinar ini, berarti paling nggak kamu udah tahu nih kira-kira UX research itu bagaimana. Nah, terus pastikan juga kamu udah cari tahu lagi dari online Google, dari online apa aja sih sebenarnya cara UX research itu gitu. Kalau aku sih secara teknikal biasanya cari tahu gimana cara buat jadi UX researcher itu cari tahu dulu lowongan-lowongannya ada biasanya. UX researcher itu apa aja sih yang dibutuhin gitu kan. Oh, kebanyakan ini dia mintanya kita attention to detail atau kita udah coba ada portofolio dan segala macam. Nah, mulai cari tahu nih portofolio sebagai UX researcher itu apa gitu. Cari tahu dulu dan baru dibikin portofolionya. Nah, portofolio UX researcher itu bisa berupa case study kayak yang tadi. Misalkan kamu ngelakuin kamu bikin sebuah cari topik apa sih topik yang bisa dibahas. Nah, itu bisa dicari tahu. Misalkan kamu pengen bikin sebuah aplikasi streaming musik kayak tadi gitu. Nah, kamu ceritain tuh tahap-tahapnya dari kamu searching, interview user dan segala macam itu kamu tuliskan, dibikin kayak cerita atau blog semua, dan lebih tepatnya untuk lebih ke terarah ya kamu bisa cari tahu nih case study UX research gitu, case study orang. Nah, kamu ikutin dulu tuh bikin yang serupa dan segala macam. Itu salah satu tahap awal sih buat kamu mulai terbiasa nih. Oh, kira-kira kayak gini ya. Gitu. Sepertinya itu dulu sih yang bisa saya jawab. Tuh. Lebihnya sebenarnya untuk UX researcher ini banyak juga sih sebenarnya rekomendasi yang ada gitu. Harus mulai dari mana dan segala macamnya. Yang penting itu adalah curiosity-nya. Kamu benar-benar penasaran nih dan selalu bertanya dari semua itu. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada anonymous. Untuk waktu melakukan research biasanya dilakukan berapa lama gitu. Nah, ini sendiri untuk ngelakuin user research, melakukan research itu waktu yang dipakai itu sebenarnya berbeda-beda ya tergantung company atau kebutuhan dari si klien. Misalkan kalau proyekan gitu.
Karena, research itu sendiri itu, ada beberapa tipe lagi gitu, mau interview aja, atau mau bandingnya pakai focus group, pakai kuesioner juga, dan banyak hal lain sebagainya gitu. Jadi, semakin banyak metode yang digunakan, semakin banyak insight yang didapat, semakin sesuai dengan keinginan user, sesimpelnya kayak gitu. Cuman balik lagi kita perlu tahu nih kebutuhan bisnisnya bagaimana, mereka butuh cepat atau enggak. Nah, itu semua disesuaikan lagi waktunya. Jadi, tapi kalau biasanya kita ngelakuin research itu, kalau dari saya pribadi ya, misalkan untuk interview user itu biasanya untuk 3 user itu dalam 1 hari gitu. Dan itu juga dibantu sama note-takers gitu untuk tanya pertanyaan doang gitu. Hari pertama, hari pertama sampai hari ketiga itu biasanya kita siapin dulu nih, gitu. Apa aja sih yang mau kita bahas, pertanyaan-pertanyaannya kita list lagi, biasanya 1 sampai 2 hari, ngebahas listnya segala macam, dan jangan lupa juga untuk, lakuin dulu ke rekan-rekan sebelum ke partisipan user yang sesungguhnya, karena kita butuh latihan kan, apalagi buat yang awal-awal masih ya kurang gimana gitu. Nah, setelah itu baru dipakai di hari pertamanya itu biasanya kalau optimalnya kan 1 sampai 2 jam tuh 1 user gitu. Jadi biasanya saya sendiri itu cuma ngambil 3 user atau sampai 4 user dalam 1 hari gitu. Kalau 4 user itu udah kebanyakan sih karena ada istirahat siang dan segala macam, bagi waktu usernya juga gitu. Jadi tahap-tahapnya sih sebenarnya untuk ngelakuin interview aja gitu, itu sampai makan waktu 1 mingguan lebih bahkan gitu. Biasanya ya sampai di 2 minggu lah optimalnya itu udah hasil report gitu. Nah, berdasarkan pengalaman, biasanya kendala apa yang paling sulit saat proses riset dan cara pemecahan masalahnya bagaimana ya? Nah, di sini, kendala yang paling sulit dalam melakukan riset itu ada beberapa sih yang kalau pengalaman saya sendiri, yaitu yang pertama pernah dapat user yang, ternyata dia nggak begitu aware dan ke dia niat datang jadi partisipan itu tujuannya benar-benar hanya untuk reward dan setelah itu dia nggak peduli lagi gitu, dia nggak aware, dia pokoknya bodo amat istilahnya dengan apa yang kita tanyain, jawabannya seadanya dan segala macam. Nah, itu tantangannya lumayan sih, itu kita harus ice breaking dulu gitu, kayak cari tahu nih, mendekatkan diri lah ke partisipannya gitu, sehingga udah luwes bicaranya dan dia pun mulai terbuka nih dengan, sudut pandangnya dan pikiran-pikirannya gitu. Jadi dia mulai terbuka lah untuk menyampaikan pendapatnya, itu salah satunya. Terus juga pernah, apalagi di online interview seperti sekarang gitu kan karena pandemi, nah itu juga pernah tuh hal kendala yang muncul adalah si user yang kita interview karena ini kita dari laptop, dia nggak fokus gitu, namanya dia juga di rumah, banyak distraksi kiri kanan atau segala macam. Jadi pernah waktu itu saya nanya, ngajuin pertanyaan, terus tiba-tiba dia ngangkat telepon, saya lagi nanyain pertanyaan, tiba-tiba dia ke belakang lah ngambil minum atau apa dan segala macam gitu. Itu benar-benar kan ngeganggu fokus kita juga gitu. Dan tapi kalau untuk online research sih waktu itu cara pemecahan masalahnya ya coba dari pengendara diri sendiri sih, kita jangan sampai bete juga ke si narasumbernya. Ingat itu adalah user kita gitu. Ya gimana cara kita aja biar si user lebih informatif lah ke kita gitu. Terus ada lagi dari anonimus, itu kan dari audiens. Apakah aspek lain, misal gaya visual ada pertimbangan? Karena aspek penelitian visual itu menurut saya ada 3, audiens, pembuat, visual. Aspek lain, misal gaya visual ada pertimbangan. Kalau ini sih sebenarnya ketika
nikel itu bukan ke oriented user ya, maksudnya, kalau yang saya tangkap nih dari pertanyaan ini adalah kalau kita apakah ketika kita ngebikin sebuah aplikasi nih, gitu kan, desain aplikasi itu ada pertimbangan lagi nggak desain yang kita bikin gitu udah cocok nggak misalkan dari sisi visual gitu, warna yang kita gunain apakah cocok dengan target user kita misalkan, seperti mobile banking BCA lah yang kita kenal gitu, dibandingin dengan desain visual, Genius gitu. Yang mana kan secara visual itu udah beda banget, bagi orang milenial seperti kita, pastinya Genius lebih keren gitu kan kelihatannya, atau mungkin yang sekarang itu ada Tomorrow, itu lebih bagus, lebih baru lagi desain visualnya, lebih modern dan segala macam. Nah, cuman, kenapa BCA nggak ngikutin, itu pasti ada pertimbangan sendiri gitu. Karena ya balik lagi user BCA itu yang gimana gitu. User BCA itu sendiri adalah, orang-orang yang saya tangkap nih ya, dan sudah biasa dibahas juga di komunitas-komunitas, user BCA itu sendiri kan adalah orang-orang yang usianya cukup, 40 ke atas gitu yang benar-benar, mendominasi gitu kan. Jadi ya target user mereka adalah usia 40 ke atas misalkan. Nah, sehingga segimana mungkin si BCA untuk bikin tampilannya nggak, bikin ribet gitu, nggak yang kelihatan heavy banget, jadi ya sesimpel mungkin dan ya semudah biasanya. Jadi sehingga aplikasi BCA dari dulu sampai sekarang itu banyak nggak begitu banyak karena rata-rata user mereka udah biasa dengan tampilan yang sekarang. Jadi decision itu juga ada dalam melakukan research, cuman biasanya itu di tahap interview yang, setelah kita bikin aplikasinya gitu. Jadi untuk interview ini nggak cuma sekali, bisa berkali-kali gitu. Karena yang namanya kita nanya ke user itu bisa berkali-kali kan sebenarnya. Dia ngasih tahu insight, terus kita cari jawaban dari insight-nya apa, pastinya kita bikin make sure lagi gitu. Yang sebaiknya kita make sure lagi ke user. Ini udah benar belum maksudnya kayak gini kan, maksudnya kayak gini kan segala macam sampai dia oke ini cocok gitu. Kalau emang waktunya ada, lebih tepatnya kayak gitu sih. Semoga itu menjawab ya. Oke, terus di sini ada pertanyaan dari Tasya. Kalau memilih UX research, metode kuantitatif dan tahu kalau populasi penggunanya besar ratusan ribu, gimana cara nentuin sampel supaya bisa valid tapi tidak berat? Nah, kalau milih metode research metode kuantitatif ini kan sebenarnya lebih ke data ya, kita bahas ke datanya gitu. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang belum tahu metode kualitatif dan kuantitatif itu adalah metode yang dilakukan pada UX research gitu. Yang mana kualitatif itu kita cari tahu berdasarkan interview yang tadi gitu, berdasarkan jawaban-jawaban user dan segala macam, yang mana kita dapat insight si user tidak misalkan yang tadi si user suka dengerin musik berdasarkan mood karena apa? Karena bla 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 dan selanjutnya gitu. Kalau kuantitatif yang kita dapat adalah berapa user yang suka ngelihat ngedengerin musik menggunakan berdasarkan mood gitu. Intinya berdasarkan data kalau kuantitatif gitu kan. Nah, di sini aku coba lagi. Populasi penggunanya besar dan tahu gimana kalau milih metode kuantitatif nih dan tahu kalau populasi penggunanya besar ratusan ribu gimana cara nentuin sampel supaya bisa valid tapi tidak berat. Kalau biasanya sih ya kalau dari kita untuk melakukan metode kuantitatif itu waktu itu pernahnya itu adalah berdasarkan Google Analytics gitu. Kita cari tahu nih dari data-data yang udah ada bagaimana. Cuman kalau untuk tes khusus untuk kayak misalkan penggunanya besar ratusan ribu dan segala macam, terus saat ini saya masih belum bisa jawab sih sebenarnya gitu. Kira-kira valid dan tidak berat itu gimana gitu. Yang bisa saya jawab itu adalah
kira-kira metode kualitatif dan kuantitatif itu gimana, dan yang biasa kita lakuin itu adalah dengan cari tahu data analisnya gitu kan. Kita kerja sama tim UX sama tim data analis, dan si data analisnya yang cari tahu nih kira-kira gimana gitu. Biasanya ini kita serahin kalau untuk metode kuantitatif itu ke data analis gitu. Karena yang mereka yang main sama data dan kita lebih ke metode kualitatif gitu. Tapi memang untuk jadi UX researcher yang profesional yang baik itu kita perlu kuasai dua-duanya, metode kualitatif dan metode kuantitatif gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tasya, bagus banget nih pertanyaannya. Nah, selanjutnya adalah mereka mengasih materinya, bagaimana cara menentukan metode apa yang pas untuk riset sebuah aplikasi. Karena tadi kan ada beberapa ya. Gitu. Oke. Ya karena yang tadi ada beberapa metode, misalkan ada kuesioner, interview, fokus, grup, gitu kan. Terus gimana cara kita nentuin metodenya itu balik lagi ke pertimbangan bisnisnya. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, cuma di sini saya coba asumsikan bahwa kita pengen bikin sendiri nih gitu untuk kepentingan kita, dan kita bekerja bukan sama tim tapi kita sendiri. Berarti yang perlu ditentuin itu adalah kita mau cari tahu dulu nih waktu kita buat ngerjain research ini berapa lama gitu. Karena ya kalau memang waktunya ada, sebaiknya dilakuin semua gitu. Karena dari kuesioner kita dapat kualitatif dan kuantitatifnya, tapi lebih ke metode kuantitatif. Dan kalau di fokus group kita bisa dapat insight yang banyak karena karena beberapa ide bisa muncul dari hasil diskusi. Tapi kalau interview kita bisa lebih dalam nih menggali tentang ke si orang itu, dia butuh apa dan bagaimana gitu. Jadi untuk menentuin metode apa yang pas untuk research, balik lagi kita mau butuh data yang kayak gimana gitu. Apakah kita bisa handle fokus group, kita bisa handle interview, kuesioner. Cuman biasanya untuk idealnya dan lebih bagi pemula atau lebih biasanya sih kalau dari saya itu adalah pengalaman itu ngelakuin itu adalah kuesioner dulu. Nah, dari hasil dari kuesioner kita juga kirim partisipan, minta partisipan untuk interview satu-satu gitu. Karena handle satu orang itu bisa lebih teratur daripada kita jadi moderator atau handle banyak orang gitu. Buat awal-awal itu pasti langsung susah gitu. Tiba-tiba dijebret jadi moderator, tapi insight-nya semua dan segala macam gitu. Karena interview dulu, baru nanti udah biasa di interview baru fokus dulu. Dari saya sih gitu. Oke, kayaknya cukup ya untuk pertanyaan kali ini. Semoga semua pertanyaannya kejawab. Oke, selanjutnya saya serahin lagi ke moderator. Oh iya. Oh ya, untuk materi ini sendiri, saya juga kasih sumber materinya nih, gitu. Yang mana di mana di sini sumber materinya saya dapat dari Mas Dudi Nawan nih di Medium gitu tentang user research. Kalian bisa cari dan coba itu pelajari lagi gitu untuk materi ini. Gitu sih. Oh, oke. Ya sebagai semua peserta yang di sini mungkin yang pengen tahu tentang UX research lebih dalam lagi, itu kalian bisa cari tahu nih tentang UX research itu sendiri. Ada beberapa rekomendasi juga, referensi juga. Misalkan dari interaction design, UX boot, Envision, NN Group, so referensi-referensi yang baik sebenarnya. Bisa kalian cari tahu juga di Medium di Nawa tadi. Terus paling ya jangan desain dulu,
Jadi cari tahu dulu usernya mau apa gitu. Karena kita bikin aplikasi untuk user, bukan untuk kita. Terima kasih buat semua yang telah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan